Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang. Kali ini kita akan coba kembali finishing ya, pisau Zhongzuan. Secara price ini sangat affordable ya, boleh dikatakan sangat terjangkau. Tapi buat saya sendiri, ini tantangan tersendiri untuk mendapatkan tajam maksimal di pisau ini. Nah, kita coba finishing lagi menggunakan batu yang sebelumnya udah kita pakai. Apakah bisa sampai tajam maksimal sesuai yang kita inginkan ya. Lulus lah kalau di saya, sampai ke kertas gulung tapi yang enak. Nih agak susah-susah gampang kalau buat saya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah nemu patternnya atau nemu rumusnya untuk pisau Zhongzuan yang ini, boleh share ya di komen supaya banyak teman-teman yang bisa ambil manfaat. Oke, kita mulai finishing untuk pisau ini di batu Murray Lexington ini. Ini sebelumnya sudah kita ini ya teman-teman, matanya kita lebarin, sudah kita perlebar lah mata bilahnya. Jadi mata bilahnya boleh dilihat, ini kan cukup lebar, sudah kita lebarin sebelumnya. Ini juga udah kita lebarin. Jadi sudutnya pakai sama setengah kuku. Kita coba finishing menggunakan batu Murray Lexington. Semoga nanti kita bisa dapetin ketajaman yang maksimal ya teman-teman. Proses finishingnya sama ya teman-teman, jadi seperti video-video sebelumnya. Nah, jadi kayak gini, nanti ketemu sisi satunya sampai ketemu bur, terus nanti tekanannya dikurangin, terus masuk ke tahap finishing, terus ke tahap deburring. Udah, habis itu nanti kita coba tes dengan media tes yang bisa merepresentasikan kemungkinan nanti ketika dipakai di actualnya. Oke. Seperti ini sudah mulai kelihatan teman-teman. Ini dari itunya batunya sama pisaunya. Oke, kita coba mulai finishing di sisi satunya. Kayak gini terus teman-teman, kanan kiri dibalik-balik nanti sampai temu bur, dan burnya udah bolak-balik, baru nanti kita tahap ke finishing. Actual waktu untuk ini bisa teman-teman lihat di depan itu. Kita skip dulu. Oke teman-teman, ini burnya sudah bolak-balik dapat. Kita ulang lagi sedikit kanan kiri bolak-balik sambil tekanannya benar-benar kita kurangin. Tekanannya hampir mendekati tekanan saat kita mau finishing. Jadi tekanannya benar-benar udah saya kurangin. Sudutnya dipertahankan. Arahnya juga harus tetap konsisten. Oke. Sampai dicek diraba. Ini masih belum balik di area sini nih. Ya, ada balik. Oke. Kalau sudah kayak gini ya teman-teman, lumayan nih. Semoga ini abrasif. Kalau sudah, kita mulai tahap finishing teman-teman. Nah kayak gini terus. Ini pisaunya, nah ini teman-teman, agak lentur, jadi memang perlu jagaan ekstra supaya
sudutnya terjaga. Oke. Nah, kayak gini terus teman-teman. Pertama sini miring, kalau udah dekat baru disejajarin. Kan miring, kalau udah mau dekat sepertiga terakhir baru disejajarin. Ini posisinya miring. Nah, kalau udah sepertiga terakhir baru gini. Set. Nah, gitu ke depan. Kalau itu yang saya lakukan ya. Oke, biar area kontak sudut asahnya tetap lebar dan lumayan banyak atau luas. Oke. 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 Sudutnya tetap dipertahankan. Oke. Nah, sudah lumayan. Sekarang kita deburing, teman-teman. Deburing berarti arahnya kebalikan. Sudutnya tetap dipertahankan semaksimal mungkin. Ini benar-benar ngambang ya, teman-teman. Ngandelin ke berat dari pisaunya, atau intinya jangan ditekan terlalu berlebihan, karena fungsinya buat menghilangkan bur-bur kecil yang benar-benar di edge ujungnya. Oke, sampai rasakan. Disclaimer dulu ya teman-teman, nanti kalau zoom harap maklum ya. Ini kalau menurut saya pisau ini agak unik buat saya. Mungkin bagi yang para senior sudah jago biasa aja, tapi buat saya ini agak cukup challenging untuk mendapatkan level ketajaman sesuai yang saya harapkan di compare dengan pisau-pisau sebelumnya yang kita sudah asah. Oke, saya sudah. Oke, deg-degan. Semoga hasilnya sesuai dengan ekspektasi ya. Oke, kalau sudah kita stropping dulu teman-teman. Oke, lanjut ke yang halus. Ya, cek dulu. Semoga bisa. Agak sedikit ragu nih. Oke, kita coba tes langsung ya teman-teman. Di kertas gulung. Coba naikin dulu. Bisa nggak ya? Bismillah. Tuh kan, belum dapat. Belum rata kayaknya. Terus saya ini tajamnya belum rata. Di area sini udah oke, tapi di area pangkal masih belum dapat. Tuh, agak. Nah, posisi yang sama ya teman. Di sini udah dapat, cuma yang jadi posisi dapatnya di sini nih. Nah, posisi dapatnya di sini. Jadi mungkin agak sedikit kurang lama ya. Kalau pengen dapetin sudut yang pas, enak, kayaknya posisinya harus kita pasin.
Ya, ya, masih belum tempel dapat ya teman-teman. Belum tempel dapat. Ya, itu mungkin maksimal yang bisa saya dapetin dengan pisau ini. Kalau menurut saya sih kertas gulung itu paling challenging ya teman-teman. Harusnya kalau kertas gulung oke, di tisu itu sudah oke. Tapi kalau di tisu oke, biasanya kalau menurut saya, mungkin ada yang berbeda, silahkan beda aja. Kalau di tisu oke, belum tentu di kertas gulung itu sudah dapat yang oke. Tuh, kalau tisunya udah selancar ini teman-teman. Tisunya udah selancar ini, meluyuk-luyuk ya. Selancar ini di tisunya. Tapi di kertas gulung seperti yang teman-teman lihat tadi, masih, kalau menurut saya masih belum maksimal. Nah, monggo teman-teman, kalau teman-teman ada yang pernah dapat nih hasil settingan pisau Zhongzuan ini di kertas gulung yang cakep, boleh di share ya di komen teman-teman, supaya saya bisa belajar dan mungkin teman-teman yang lain yang membaca atau melihat video ini juga bisa mengambil manfaat. Nah, satu lembar aja udah oke. Atau coba saya buffing bentar kali ya. Oke, ini hasil setelah di buffing ya teman-teman. Buffing itu pakai kain jeans, kasih langsol itu teman-teman. Terus pakai gerinda duduk. Kebetulan ada. Nah, ini kita buffing, semoga lebih bisa memaksimalkan itu ya, mata bilahnya. Hasilnya kayak gini jadinya. Kelihatan ya proses buffingnya. Jauh lebih kinclong sih kalau saya rasa. Tapi kok kayaknya diraba tidak seperti lebih tajam. Apa, kita coba aja di tisu dulu ya, hasil dari buffing. Kita coba. Oh enggak sih, tajam. Oke, tajam. Coba kita rasakan sensasinya teman. Apakah bertambah bagus tingkat ketajamannya, tingkat greges ya maksudnya. Oh iya, jauh lebih gigit kalau yang saya rasain ini teman. Cuma ya itu sih, agak aneh pisau ini sayanya, tapi beda, kerasa teman-teman. Memang dia jadi lebih gigit kalau yang saya rasakan ya. Tuh, jadi halus, jauh lebih gigit dibanding dengan yang sebelum kita buffing. Jadi kalau yang pernah saya ini ya baca-baca di YouTube sama di yang lain, itu memang kunci dari slice kertas gulung ini adalah di mikroburnya teman-teman. Semakin mikrobur itu dia nggak ada atau kecil banget, maka potensi untuk lolos di kertas gulung itu akan semakin besar, karena nggak ada yang menghalangi, karena dibutuhkan yang tajam greges untuk di kertas gulung ini teman-teman. Karena kan permukaan kertas itu kan flat ya. Nah, yang mampu merobek kertas itulah yang diharapkan bisa cepat gitu maksudnya. Tuh, kerasa lebih gigit teman. Ini meskipun masih gosrek ya. Nah, di sudut yang pas dulu nih. Nggak dapat. Nggak dapat. Pada tadi kerasa lebih gigit. Kerasa lebih gigit ada tadi. Atau sudut-sudutnya kurang pas. Ya, inilah teman-teman. Jadi untuk pisau ini maksimal yang bisa saya dapetin seperti yang tadi teman-teman bisa lihat di kertas
gulung yang tadi seperti itu, belum stabil, belum konsisten. Buat teman-teman yang sudah berhasil, cakep banget, boleh di-share dong supaya kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.